tersembunyi. Outbound, kita lagi di outbound sama teman-teman Kempo Park. Ini adalah perjalanan lanjutan dari perjalanan kami sebelumnya. Perjalanan dari Pantai Santolo ke Curug Jagapati makan waktu 1,5 jam. Curug ini belum banyak yang tahu keberadaannya. Informasi tentang Curug Jagapati ini kami dapatkan dari sosial media. Kami sempat tersasar ketika mengandalkan Google Map. Untungnya kami bertanya pada penduduk setempat, sehingga kami diarahkan ke jalan menuju Jagapati kembali. Di Jalan Raya Cisompet, kalian perlu memperhatikan pelang penunjuk jalan. Tidak ada penunjuk jalan yang menyebutkan Curug Jagapati, tetapi kalian bisa segera berbelok ketika ada pelang yang menunjukkan SMP Negeri 3 Cisompet. Setelah berbelok ke arah pelang SMP Negeri 3 Cisompet, kalian akan melewati perkebunan teh dan perkebunan karet yang sejuk. Jalanannya cukup bagus dari beton yang dicor. Untuk memastikan arah, kami bertanya kembali pada warga sekitar. Ternyata kami harus melewati sebuah jembatan yang sedang diperbaiki. Di beberapa titik, kalian akan menjumpai jalan tanah. Syukurnya itu tidak menjadi hambatan buat kami melanjutkan perjalanan. Selang beberapa waktu, akhirnya kami sampai di gerbang selamat datang. Di sini terdapat satu buah warung milik Cek Eti dan suaminya, Kang Entis. Kami memarkirkan mobil dan mencari informasi tentang Curug Jagapati di sana. Kebetulan kami bertemu dengan Pak Adin, penyadap aren untuk dijadikan gula merah. Saya bersigap membeli hasil sadapannya. Tetesan gula aren sungguh nikmat dan segar untuk menemani perjalanan trekking kami nantinya. Mohon bapaknya. Iya, waduh seger nih kita. Sip mandi minum ginian. Iya, seger. Ya, makasih bapak ya. Pak siapa pak namanya pak? Pak siapa namanya? Pak Adin. Pak Adin. Iya. Oh, udah berapa lama nih ngambil ginian? Lama. Udah lama ya? Ya udah. Ya, ini Pak Adin nih penyuka ya. Dia membuat gula ya, Pak ya? Iya. Membuat gula. Oke. Makasih ya Pak Adin ya. Iya. Kang, makasih Kang. Kebetulan dari Jagapati 100 meter ke bawah ada Sodong Poek, 100 meter dari Sodong Poek ada Lewi Burial, 100 meter dari Lewi Burial ada Curug Grendeng. Oh gitu, Iya. ke bawah ya? Iya. Ya, lurus Jagapati. Oh jadi yang pertama Jagapati ya Bu? Jagapati yang paling atas. Udah sore sekarang, kalau masih pagi sudah jam 10-an lah bisa semuanya ke ini datang. Mas emang kalau ini malaman kita mau nenda atau nginep di sini aja gitu. Oh gitu. Apa? Heeh. Oh mau nginep di sini rencana. Kalau kemalaman. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi, Nggak apa-apa. Oke, kita ke bawah dulu ya Pak ya. Oh iya. Terima kasih ya, Pak. Bu, makasih Bu. Mari Bu. Mari Bu. Tadi apa ini? Avanza tempur, Bor. Buset, Itu masuk lihat jalan kayak jalannya gini. kan. Aftur itu. Jalan masuknya sih PR. Apalagi kalau mobilnya ini mungkin Fortuner nggak muat ya. Enggak Tadi muat. lewat jembatan tadi. Pokoknya ini Curug kayak belum ada yang pernah
maksudnya belum dikomersialin gitu ya. Jadi belum ada tiket masuknya juga, hanya orang-orang yang tahu aja mungkin kayaknya yang bisa sini. Jalan masuknya juga itu ekstrim sih, mobil hampir nggak bisa masuk katanya. Pegunungan, ada sawah tuh di bawah. Pegunungan karet. Berangkat dari warung Ceeti, kami melewati bentangan alam perbukitan dan perkebunan milik warga. Kurang lebih 20 menit kami sudah sampai di Curug Jagapati, sehingga kami dapat menikmati keindahan dan kemegahan Curug Jagapati. Tadinya gue cuma bisa ngelihat dari Google doang. Dari Google tuh biasa aja kayaknya. Ya dari Google udah oke banget ya. Tapi ngelihat langsung ya beda banget bro. Ya kayaknya lo pengen lihat langsung deh. Kesegaran dan dinginnya air Jagapati membuat kami teringat kopi Robusta Catang Malang yang kami bawa. Fajar bersigap memasak air dan menyeduh kopi untuk menemani kami menghangatkan dan menikmati kesegaran di Curug Jagapati. Sebelum langit gelap, kami memutuskan untuk kembali pulang. Kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di warung Ceeti kembali. Kami memutuskan untuk menginap di warung ini. Malam itu kami berkenalan dan berbincang-bincang dengan beberapa warga lokal yang tergabung dalam komunitas penggerak pariwisata. Dari ketuanya, Kang Jainal, kami mendapatkan banyak cerita tentang legenda Jagapati, pantangan-pantangannya, beserta dengan rencana pengembangan kawasan wisata ke depannya oleh warga di sana. Kita kan nih Jagapati itu bukan hanya curugnya. Jagapati itu punya destinasi Jagapati itu punya 4 spot unggulan. 2016, 17, 18 belum rame. Nah, setelah datang Pak Ridwan kami, nah baru meledak ke sini. Saya panggil dia itu si Tosca karena warnanya hijau Tosca, kayak akuarium alam gitu. Yang sebagian di luar, sebagian di dalam gua. Jadi kita itu kalau mau menikmati Lewi Burial itu masuk, rekomendasinya masuk ke dalam gua. Yang sebelah kanan itu ada goa. Jadi kalau kita masuk gitu kan, dindingnya itu air terjun. Kesannya jadi kalau Sodong Poek jadi gini, batu, semacam batu gini semua 4. Terus bawahnya airnya seperti kolam itu. Airnya jernih sekali. Airnya. Dibilang goa juga bukan. Cuman batu-batu gitu kan, batu-batu telungkup terganjal oleh batu lagi gitu, yang seolah-olah mau jatuh, jadi teduh di bawah. Ada sebetulnya kalau tiket masuk sih sebetulnya di sini belum ada, jadi kan akses jalannya masih belum diperbaiki. Ya kemungkinan kalau di sini untuk sementara ini paling penitipan kendaraan aja di sini. Rekomendasinya kalau berkunjung ke Jagapati itu harus pagi, biar ke 4 spot itu bisa dikunjungi. Karena tergoda mendengar cerita dari teman-teman Kompepar, esok harinya kami memutuskan untuk mencoba rute alternatif yang bisa dipilih saat menikmati keindahan kawasan Curug Jagapati. Rute ini melewati spot-spot wisata lainnya seperti Curug Rendeng, Lewi Burial, Sodong Poek, dan berakhir di Jagapati kembali. Kami berangkat jam 8 pagi dengan ditemani Kang Jainal dan Kang Entis. Ini kita akan kembali lagi ke Curug Jagapati bersama dengan dari Kang Jainal, Ketua Kompepar di sini, Komunitas Penggerak Pariwisata, dan Kang Entis ini. Ya, mudah-mudahan perjalanannya akan seru. Karena hari ini kita akan diajak ke Curug Rendeng, terus kemana lagi nih Kang? Ke Lewi Burial dan Sodong Poek. Oke. Kita akan memulai perjalanan yang seru ini dengan berdoa. Semoga perjalanan kita lancar. Amin.
Mari. Oke, sip. Jadi di sini parkir areanya itu udah sebelah sini. Iya. Sekarang 2021 dari dana desa. Oh, udah dari dana desa. Oh iya, udah ini udah masuk RKP. Udah siap didanain. Nah, ini di sini ini agak ini. Tujuannya pertama dekat dengan akses yang lain kayak Curug Grendeng, Lewi Burial dan Sodong Poek. Yang kedua juga untuk akses pejalan kaki menghindari double tanjakan. Sekarang potong bekas aja. Oh, sebelah kanan. Oh, jadi kayaknya itu ya curugnya ya, Pak. Sambil melintasi lereng perbukitan, mata kita akan dimanjakan dengan keindahan bentangan alam di sana. Tidak lama kemudian, kami sampai di sebuah anjungan batu besar. Di sana, Kang Jainal menjelaskan posisi dari masing-masing spot wisata yang ada di kawasan Jagapati. Jagapati yang itu, Curug Jagapati yang itu tuh, yang ada itunya. Kemudian paling ujung. Kemudian ini yang ada batu gede itu, Sodong Poek. Kira-kira 50 meteran lah. Ini karena rimbun, nggak kelihatan Lewi Burialnya di sini. Nah, untuk rute outbound itu kita itu ke sana nanti. Yang ada pohon yang kuning itu ke sana, yang dari Curug Grendeng dan kemarin Curug Grendeng kan di sana posisinya. Nanti kita itu jalan ke sana ke bawah. Langsung ke Lewi Burial. Iya. Setelah beristirahat dan mengambil beberapa shoot foto, kami melanjutkan perjalanan kembali. Karena jarang dilewati, jalanan ini tidak terlalu terbuka aksesnya, sehingga kami harus melewati pagar yang masih tertutup. Rute ini cenderung licin dan tertutup semak. Sebaiknya jangan melalui rute ini bila hujan. Pastikan kalian ditemani warga lokal saat hendak mencoba rute ini. Kurang lebih setengah jam berjalan, kami sampai di rencana tempat area camping yang jaraknya tidak jauh dari Curug Grendeng. Ini camp area, rencana untuk camp area. Oh, rencana untuk area ini ya. Curug Grendeng ini di bawah. Kita jalan lagi sini. Ya. Jadi ini nih katanya tempat yang disiapin oleh orang-orang di kampung ini untuk menjadi camping ground nih, teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman datang, teman-teman udah bisa camping-camping di sini. Dari area ini menuju Curug Grendeng, jalannya semakin rapat, semak-semak semakin rimbun, menandakan rute ini sudah lama sekali tidak dilewati manusia. Nah, yang gua itu yang ini nih. Kelihatan. Jadi tantangannya kalau mau masuk gua, pertama harus berenang. Karena ini treknya belum dibangun, sebetulnya bisa dari sini juga. Kayaknya lebih bagus dari foto-fotonya.
setelah kita lihat di sini. Tingginya mungkin kira-kira 7 meter tingginya, teman-teman. Jadi kenapa dinamakan Curug Pendeng? Karena mereka ini bergandengan, kanan sama kiri. Ya mudah-mudahan lo juga pada punya gandengan ya. Setelah beristirahat sebentar dan berfotoria, kami melanjutkan perjalanan kembali. Tidak sabar rasanya untuk ke Lewi Burial dan memasuki trek labirin yang sempat diceritakan oleh Kang Jainal semalam. Ke Lewi Burial, yakin nih mau jalan darat? Yakin? Yakin? Yang lewat terowongan itu. Iya, mau ke sana? Yakin ya? Ya biar mengingat seumur hidup. Karena memang Jalannya udah ketutup rumput ya. iya, udah tutup. Berarti kita agak naik lagi yang ada jembatan bambu yang tadi. Nah, naik ke sana dan dari sana kita masuknya. Dengan sigap Kang Jainal mempersiapkan jalan, menyisikan semak, menebas belukar, dan membukakan jalan untuk kami. Nanti saya bikinkan jalan. Setelah saya bilang oke, baru kita lalui. Oke. Rute yang kami lalui semakin rapat dan licin untuk dilalui, sehingga kami harus lebih berhati-hati. Di beberapa titik, kami mesti menyelinap di antara lubang-lubang tumpukan batu dan memanjat. Wah, ini yang namanya labirin, teman-teman. Rute ini cocok buat sobat-sobat yang menyukai cara berbeda dalam menikmati perjalanan. Pastikan kalian ditemani oleh warga lokal ya, supaya tidak tersesat bila hendak melewati rute ini. Nah, nanti itu sebetulnya jalan itu kan banyak. Rute yang mau ke Lewi Burial itu banyak. Bisa yang dari lorong sana, atau bisa dari mana-mana sebetulnya. Makanya banyak orang yang kesasar. Saya juga pernah kesasar loh di sini. Ini tuh akar semacam ini akar. Oh, akar. Akar pohon ini. Terkadang kami perlu berpegangan pada akar-akar untuk menjaga keseimbangan kami melewati trek yang lumayan curam. Perjalanan kami kemudian terhambat oleh sebuah batu besar, sehingga kami perlu memanjatnya dengan bantuan akar yang ada di sana. Antri ya. Nanti kita satu-satu nanti dipegangin tangan. Nah ini caranya begini nih. Anggap aja Tarzan gitu. Nah, itu dari sini tuh. Bentar ya, nanti saya ini dulu. Siapa dulu? Wah, ini udah mahir nih. Ke kiri. Dibungkukin, Pak, itunya. Posisi badannya dibungkukin. Oke. Mantap ini. Udah dari sini nggak ada trek yang ini lagi.
Kita lagi di outbound sama teman-teman Kempopar. Waduh. Kompepar. Oh, Kompepar. Kompepar Teman-teman singkatannya. Kompepar dari Jagapati. Walaupun tidak mudah, kami sangat antusias dan bersemangat dalam perjalanan ini. Ben yang pendiam jadi lebih banyak berbicara dan tersenyum selama perjalanan. Surga apa namanya? Konon katanya tempat mandinya para dewi. Barangkali kita ntar ketemu ya. Terus kita Setelah berjalan 30 menit dari Curug Rendeng, melewati semak, belukar, merayap dan memanjat bebatuan, akhirnya suara gemericik air mulai terdengar kembali, menandakan kami sudah semakin dekat dengan tujuan kami. Nah, ini udah masuk area Lewi Burial. Pertanyaan saya kepada kawan-kawan, apa mau masuk ke bagian luar dulu, apa mau masuk langsung ke dalam goanya? Kalau mau masuk ke bagian luarnya, kita masuk lubang tikus yang ini. Kalau mau langsung ke goanya, kita pakai jalan yang ini. keluar dari hutan lagi, keluar dari sarang tikus. Mantap guys. Keren sekali ini. Banyak. Tasku besar guys. Jauh-jauh. Susah jalan. Oh jadi pilihan jalur darat jalur airnya itu cuma sampai sini ya? Ya, salah satu khasnya Jagapati itu ini batu ini yang di atas seolah kan mau jatuh. Jagapati harus dijaga, pati itu nyawa. Jadi teman-teman saya juga di sini gak mau diam di sini tuh, gak mau, takut jatuh katanya. Segini nih. Kalau dari sini kalau kesananya lagi lebih ini. Jadi kalau kita bawa makanan kan makan tuh orang tuh di sini, saya pernah bawa makanan yang bau-bau amis itu, mengundang ikan-ikan di sini. Dari sana itu pada datang. Iya, yang di video saya itu waktu bakar-bakar gitu sama teman-teman. Lewi Burial adalah aliran sungai yang membentuk kolam dengan gua dan pancuran alaminya. Airnya bening dan berwarna hijau toska. Di sini kami berendam, bermain air, dan menikmati kesegaran di tengah-tengah perjalanan kami. Ben dan Fajar bergantian melompat dari tebing di pinggir kolam. Bersenang-senang dan menikmati perjalanan adalah bagian penting yang tidak boleh terlupa dari sebuah perjalanan. Setelah puas bermain air, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju Sodong Poek, menelusup dan merangkak kembali di antara batu-batuan, dan sesekali menembus semak dan rumput.
Tidak lama kemudian, kami pun sampai ke Sodong Poek. Sodong artinya cekungan yang mirip gua. Poek artinya gelap. Gua yang gelap. Begitulah penduduk di sana menyebutnya. Di dalamnya, Sodong Poek memiliki ruang yang luas, terbentuk dari tumpukan batu-batu besar. Di bawahnya sungai mengalir. Bila sobat kesini, sebaiknya di siang hari, agar sobat bisa berfoto bersama cahaya matahari yang menyelusup menembus bebatuan gua ini. Setelah mengagumi bentukan alam ini, kami meneruskan perjalanan, menelusuri lorong batu dan menyisir kali. Gemericik suara air semakin kuat, menandakan kami sudah semakin dekat dengan Curug Jagapati. Dari Sodong Poek, Curug Jagapati hanya berjarak 100 meter lagi. Melewati semak-semak, kami pun kembali mendatanginya. Ini dia guys. Ya, ini rencananya akan dibangun ini jembatan asa. Nah, sekarang itu nggak bisa ya. Antisipasi kalau dari arah Sodong Poek mau ke Jagapati, takut ini lagi pasang. Jadi kita naik ke sini. Rencananya. Jagapati, kita lagi kita sampai Jagapati. Dari Sodong Poek, Curug Jagapati hanya berjarak 100 meter lagi. Sampai di Jagapati, kami pun beristirahat kembali, menyeduh kopi dan bermain air kembali. Oke, udah. Alhamdulillah semua spot sudah dilewati dan endingnya di sini di Jagapati. Rute yang kami lewati hari ini benar-benar memberikan pengalaman yang berbeda. Bila kemarin kami langsung menuju ke Curug Jagapati, hari ini kami melewati rute yang lebih bervariasi. Ada jalanan yang licin, semak belukar, lorong-lorong batu, dan gua yang gelap. Tetapi itu semua saling terkait, melengkapi pengalaman yang seru dan menyenangkan dalam menikmati Curug Jagapati. Mungkin itulah kenapa hidup kadang licin, berliku, dan gelap, agar kita lebih bisa menghayati makna dan bersyukur tentang tujuan dan perjalanan hidup. Begitulah cerita kami tentang Curug Jagapati. Sampai jumpa di cerita tanah air beta lainnya. Semoga pada sebuah perjalanan kami di sebuah sudut di tanah air, kita bisa bertemu sejenak, bertukar cerita, berbagi peduli, agar beta bisa menjadi kita. Jagapati! Setelah kita capek nih tadi trekking dari Jagapati, kita sekarang udah sampai di Gapura depan di warung Ceeti. Nah, di warung Ceeti ini ada kelapa muda. Kelapa muda menemani perjalanan kita setelah trekking. Capek kan, seger nih sekarang. Nah, kelapanya beli di Kang Adul. Kang Adul, lihat nih. Dia bisa nenteng segini banyak kelapa. Jangan lupa beli. Ininya kayak gitu. Jangan lupa dibeli ya kawan. Cuman 8.000 udah dapat satu. Wah.